Halo rekan-rekan, pada video ini saya hendak memperkenalkan salah satu AI terbaik yang biasa digunakan dalam proses penelitian, terutama dalam literatur review, baik tradisional review maupun sistematik literatur review. AI yang hendak diperkenalkan adalah C-Space. Silakan mengetik cspace.com, lalu enter. Karena pada video ini saya hanya menjelaskan fitur deep review dan browse control, maka saya akan memulai dengan menjelaskan deep review terlebih dahulu. Deep review ini baru di launching beberapa hari yang lalu, dan browse control segera di launching juga. Untuk deep review, C-Space mengklaim bahwa deep review ini merupakan agen penelitian yang pertama berbasis AI dan memiliki kemampuan untuk berpikir dan bekerja seperti peneliti dalam melakukan tinjauan pustaka, baik traditional review maupun systematic literature review. Apa yang akan dilakukan oleh deep review nanti? Yang dilakukan oleh deep review nantinya adalah menyempurnakan query, menganalisis abstrak, dan referensi. Juga memberikan jawaban mendalam dengan menggunakan deep thinking teknologi, serta menghasilkan artikel penelitian atau menghasilkan proposal penelitian yang sangat relevan dalam hitungan menit. Kecanggihannya seperti DeepSeek yang juga viral beberapa waktu terakhir. Perbedaannya dengan DeepSeek, Deep Review di dalam C-Space digunakan khusus untuk peneliti. Kalau DeepSeek kan itu digunakan oleh siapa saja. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam Deep Review. Begitu kita klik Deep Review, dia akan minta registrasi. Karena tadi saya belum login, maka dia minta untuk login. Jadi kalau nanti belum registrasi, rekan-rekan tinggal pilih sign up. Kalau misalnya login, kalau tidak muncul seperti ini, rekan bisa langsung login di sini. Nah, saya karena tersambung dengan Google, akun Google saya atau email saya, maka saya lanjutkan sebagai Yanto Fulgens. Oke, saya pilih Yanto Fulgens. Oke, dan di sini sudah tidak muncul lagi pricing. Kenapa? Karena saya sudah berlangganan yang advance. Jadi bukan premium, bukan basic. Jadi rekan nanti kalau misalnya sudah berlangganan, itu eh, muncul seperti ini. Tentu dengan kelebihan berlangganan tadi. Bisa mengakses ribuan atau ratusan artikel yang relevan dengan topik. Tentu yang ada di dalam database C-Space. Cara kerjanya seperti apa? Rekan-rekan bisa memasukkan eh, kata kunci, masukkan dalam bentuk pertanyaan, masukkan dalam bentuk pernyataan. Nah, di search query ini, rekan-rekan bisa membuat secara mendalam, bahkan membuat filternya juga di sini. Contoh, filter berdasarkan tahun terbit, filter berdasarkan negara, filter berdasarkan keilmuan, nah, filter berdasarkan. Jadi query-query yang dimasukkan di sini disesuaikan. Jadi itu bebas. Nah, ini salah satu format yang dipakai, tapi kalau rekan-rekan memiliki query yang lebih detail, itu akan sangat bagus. Nanti sisi space atau deep review akan memberikan eh, pilihan-pilihan yang sangat kaya. Dan rekan-rekan juga bisa mengganti bahasanya. Misalnya, saya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Oke. Nah, query-nya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, itu bebas. Nah, misalnya saya menggunakan bahasa Indonesia. Nanti oleh si Space, dia akan menawarkan dalam bahasa Inggris. Oke, contoh, saya memasukkan kata kunci tentang eh, orientasi, orientasi kewirausahaan. Secara khusus tentang usaha, skala mikro,
di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Oleh si Space, dia memberi beberapa tawaran. Tinggal disesuaikan dengan em, topik penelitian kita atau arah dari penelitian kita. Misalnya, oh saya ingin lihat em, regulatory framework-nya. Nah, saya tinggal memilih yang ini. Kemudian, si Space atau di preview, dia akan mengarahkan kita ke tahap berikut. Nah, dia menawarkan lagi query berikutnya. Ini ada dua, kayak gitu. Yang specific sector or industry within micro scale enterprise Indonesia atau focus on a particular time period for impact of regulatory framework and policies. Itu sesuaikan. Misalnya, oh saya fokus ke sini. Tinggal di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian rekan-rekan tinggal pilih sini. Enter atau send. Nah, kemudian dia menawarkan di sini ya, kalau misalnya sudah setuju ACC dengan ini tinggal submit. Nah. Tapi kalau masih kurang, dia menawarkan lagi di bawahnya. Di sini saya fokus misalnya ke sini, financial, financial and non-financial. Kemudian kita enter. Nah, dia menawarkan lagi nih, kalau misalnya kita setuju dengan query ini, maka tinggal pilih submit now. Oke, kita tinggal menunggu. Nah, ini beberapa relevan queries, kemudian eh, hasil dari filter yang kita sudah pilih tadi. Kemudian, nah, ini lagi berproses sampai 100%. Ini masih 20%. Ini ada sekitar 1.400 yang berproses, 207 top paper. Nah, ditemukan bahwa ada 212 top paper yang ditemukan terkait dengan topik ini. Jadi dari 1.750. Nah, kita bisa ngambil semuanya, tapi kita fokus saja ke 212. Kemudian, di preview ini juga menampilkan citasi dan referensi yang terkait. Jadi sebagai tambahan dari referensi di atas tadi. Dan langkah terakhir atau hasilnya adalah eh, ada 295 paper relevan untuk query yang kita masukkan tadi. Jadi dari 1.750 paper ada ditemukan 295 paper. Jadi 212-nya tadi yang ada yang terkait langsung, kemudian dari artikel-artikel 212 itu ada tambahan eh, citasi atau daftar pustaka dari paper sebelumnya yang kemudian relevan dengan query yang kita masukkan. Dan ditemukan seperti ini. Dan itu dalam bahasa Indonesia. Nah, kerangka dan kebijakan peraturan penggerak utama untuk pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan skala mikro di Indonesia. Yang pertama, kepatuhan peraturan dan keberlanjutan. Nah, ini artikel yang eh, dipilih itu 2024. Kalau mau lihat lagi ke bawahnya, dampak kebijakan kredit terhadap pertumbuhan, kebijakan perizinan pemerintah, infrastruktur, itu lengkap dengan citasinya. Kalau kita mau lihat artikelnya, rekan-rekan tinggal milih, ini ada 20 paper. Nah, yang paling relevan, jadi dia tampilkan 20 paper, top paper, 20 top paper yang sangat relevan.
kita bisa menambahkan atau memilih PDF. Jadi yang ada PDF-nya. Rekan-rekan juga bisa open access kayak gitu ya. Tambah yang open access juga. Atau memilih 3 tahun terakhir atau tahun-tahun terakhir. Jadi itu bebas. Dan yang di sini kolom untuk gambaran tentang literatur itu hanya insight. Lalu gimana? Apakah boleh tambah kolom yang lain? Nah, saya bisa menambah di sini. Kalau mau menambah yang baru. Tapi kalau misalnya tidak menambah yang baru, biasanya bawaan dari si Space ada di sini. Kebetulan saya sudah menambah beberapa. Tapi kalau memilih yang ada, misalnya di sini ada uh, contribution misalnya. Tinggal pencet di contribution, maka dari artikel-artikel tersebut, dia akan menampilkan kontribusi masing-masing artikel. Contoh, kontribusi dari artikel yang pertama. Makalah ini mengidentifikasi hibriditas sebagai karakteristik penentu perusahaan sosial. Kemudian, gimana kalau research gap? Kalau mau lihat research gap-nya, rekan-rekan tinggal cek aja. Tulis menyarankan arah penelitian masa depan untuk pengembangan teori yang terkait dengan perusahaan sosial atau social entrepreneurs dan organisasi hibrida, terutama berfokus pada pengaruh misi ganda dan logika kelembagaan yang bertentangan pada manajemen SE. Ini menunjukkan kesenjangan dalam memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi dinamika operasional SE. Kemudian mungkin kita mau menampilkan population sample. Oke, coba kita cek. Nah, kalau artikelnya kuantitatif, tentu dia akan menampilkan populasi. Kalau kualitatif, dia hanya menampilkan partisipan. Coba kita lihat. Yang pertama, population sample di artikel pertama itu tidak ada. Nah, nanti kita lihat kenapa tidak ada. Terus yang berikutnya, tadi sudah disampaikan ya, kalau kualitatif, dia tidak memiliki sampel. Yang ada adalah target partisipan. Sehingga oleh si Space mengatakan, nah itu tidak ada. Tapi kita harus memastikan bahwa apakah artikel ini artikel kualitatif atau artikel kuantitatif. Oke, kita cek yang lain. Oke, saya memilih artikel yang ini. Ukuran sampel populasi dalam penelitian ini 180 responden yang disurvei melalui kuesioner untuk mengkaji berbagai masalah yang dihadapi UMKM Indonesia. Metode pengambil sampel melibatkan untuk kuesioner yang diminta. Oke. Jadi ini karena kuantitatif. Kita cek yang di atas tadi. Apakah itu karena artikelnya kualitatif? Tinggal cek di PDF atau bisa cek dengan copilotnya si Specs. Oke, kita tanya kualitatif. Makanya membahas, oke, nah dieksplorasi secara kualitatif. Jadi kita tinggal sederhana saja, kita tidak perlu memberikan perintah yang panjang kayak gitu. Nah, ibaratnya kita ngobrol, anggaplah dia memahami apa pikiran kita. Jadi saya tidak memasukkan perintah yang detail kayak gitu ya. Tapi ya kita kita berasumsi dia paham dan itu yang terjadi dengan uh, si Space ini. Jadi memahami apa yang kita pikirkan. Jadi kita masukkan kata kunci saja dengan tanda baca tertentu, dia langsung paham ya gitu. Nah, sehingga kita tahu oh ini artikel kualitatif. Oke, kita kembali ke yang tadi. Nah, rekan-rekan bisa menambah gimana caranya membuat kolom baru kayak gitu. Nah, di sini misalnya saya tulis discussion atau diskusi kayak gitu. Apa penjelas instruksinya apa? Tampilkan diskusi dari masing-masing dari artikel terkait. Nah, coba kita langsung buat. Nah, kemudian kita cek hasilnya kayak gimana. Nah, ini diskusi yang muncul dari artikel-artikel tersebut. Ini saya hapus yang ini. Artikel ini membahas dampak krisis ekonomi global tahun 2008 dan isu-isu
persisten seperti kemiskinan dan perubahan lingkungan yang telah menyebabkan peningkatan perhatian pada perusahaan sosial. Apapun eh, kolom dengan perintah yang kita tampilkan, nah dia akan bisa memberikan informasi yang benar. Cocok. Kalau mau mengecek, tinggal kita cek aja di dalam artikelnya. Gitu. Baik yang PDF, kalau malas membaca teks, rekan-rekan bisa convert dia ke dalam podcast kayak gitu. Jadi dialog antara penanya dan narasumber kayak gitu. Nah, jadi format artikel ini bisa dipahami dengan cara membaca PDF-nya, boleh pakai dialog antara dua orang, atau kita dengan menggunakan chat kayak gitu. Mana yang menurut kita paling mudah untuk mempelajari artikel? Si Space, dia sudah menyediakan fasilitas terbaik. Nah, kalau sudah selesai, tinggal diekspor. Kalau kita berlangganan, rekan-rekan nanti bisa dalam bentuk CSV, Excel file, BibTeX, XML, RIS. Nah, file-file ini kita bisa bawa, terutama yang tiga ini, kita bisa bawa ke Mendeley, EndNote, Zotero, Citavi, Reverb, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah C-Space Browse Control. Nah, C-Space Browse Control ini fitur atau agen di dalam C-Space yang ditugaskan untuk membantu para peneliti menemukan dan mengakses artikel penelitian di luar C-Space. Jadi, kalau di preview tadi, dia fokusnya ke C-Space, sementara Browse Control, dia keluar dari C-Space. Jadi dia mengakses Google Scholar, Science Direct, PubMed, dan sebagainya, database artikel jurnal. Nah, dia mengakses ke sana. Nah, ini sangat tepat digunakan untuk systematic literature review. Dalam systematic literature review, di dalam dia biasa menggunakan Prisma misalnya. Flow diagramnya Prisma itu ada identification, kemudian ada screening, dan ada included. Itu yang tahun 2020. Nah, di dalam identification harus jelas ya gitu. Misalnya database-nya itu dari mana? Oh, Science Direct. Ada berapa diambil dari sana terkait dengan eh, topik kita. Misalnya ada 100, maka ditulis 100. Kemudian dari PubMed misalnya, ada berapa? Jadi jelas. Gitu. Nah, kalau si Space tadi, dia akan fokus kepada database yang ada atau yang terkumpul oleh si Space dari berbagai database-database. Nah, kalau browse control ini nanti, itu keren. Kalau misalnya dalam konteks systematic literature review. Tapi kalau untuk literatur review saja, di preview ini sudah sangat keren. Gitu. Karena itu sangat membantu dalam apa namanya membuat skripsi, tesis, disertasi, ataupun karya ilmiah lain. Atau studi kebijakan. Nah, kemarin saya berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Lembaga terkait, eh, wah kita kesulitan dalam melakukan kajian literatur. Kita lakukan secara manual. Saya bilang, ini alat yang tepat. Jadi buat rekan-rekan untuk melakukan kajian literatur dengan cepat dan tepat, ini alat. Bahkan nanti, browse control ini, dia bisa mengakses teks lengkap melalui login universitas atau IP kredensial. Rekan-rekan misalnya di kampus berlangganan, perpustakaannya berlangganan dengan database-database tertentu. Nah, bisa menggunakan si Space nanti untuk mengakses. Asalkan kita sudah login dengan menggunakan akun universitas kita atau IP kredensial. Dan ya tentu kalau rekan-rekan biasa melakukan systematic literature review, kecanggihan ini tentu dinantikan. Untuk menjadi orang yang pertama mendapatkan manfaat dari browser control ini, rekan-rekan silakan pergi ke deskripsi dari video ini, kemudian pilih link waitlist, lalu copy dan pindahkan ke pencarian di Google atau browser lainnya, lalu enter, muncul tampilan seperti ini, pilih join waitlist, masukkan email, lalu pilih OK. Pilih salah satu dari peran ini, misalnya
saya memilih sebagai independent researcher, lalu eh, mengetahui informasi tentang C-Space, khususnya browse control dari mana. Saya misalnya mendapatkan dari media sosial, lalu untuk apa rekan-rekan menggunakan browse control? Misalnya, saya gunakan browse control untuk literatur review. Kemudian submit. Rekan-rekan akan mendapatkan email. Dan pantau terus email rekan-rekan untuk mendapatkan kabar terbaru terkait dengan browser control ini. Sebagai informasi terkait AI ini tentu berbayar dan untuk harganya sangat terjangkau untuk para peneliti atau mahasiswa pun dosen. Harganya bisa cek di pricing. Kalau membeli per tahun akan dapat diskon 40% plus dari saya 40%. Jadi harganya sangat murah. Lalu kalau beli per bulan eh, tidak akan mendapat eh, diskon dari Space, tapi dari saya akan mendapat 20% diskon untuk. Jadi dari 20 US dollar itu mendapat diskon eh, 20%. Nah, untuk diskon dari saya bisa nanti cek di link deskripsi video ini. Karena itu, pelajari di preview dan sambil menunggu browse control. Oke, sampai bertemu di video-video selanjutnya.